Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan persiapan sambut baru, Sakramen Krisma. Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul berupa lidah-lidah api. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Setelah menerima Roh Kudus, para rasul tidak takut lagi bersaksi tentang Kristus. Chrismation dalam bahasa Yunani artinya urapan. Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Hidup Yesus tidak lepas dari peran Roh Kudus. Roh Kudus juga diberikan kepada seluruh umat Allah. Pengurapan dengan minyak krisma. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38a, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa kuat. Maknanya, pembersihan, penyembuhan, penguatan, dimeteraikan menjadi milik Kristus. Orang yang menerima penguatan secara lebih penuh, ambil bagian dalam misi Kristus dan Roh Kudus, hingga hidupnya memancarkan aroma Kristus, seperti Bunda Maria dan para kudus. Minyak krisma, sakrum krisma, terdiri dari campuran minyak zaitun dan balsem yang sudah diberkati oleh uskup. Penumpangan tangan. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 15 sampai 17. Setibanya di situ, kedua rasul itu, Petrus dan Yohanes, berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Penumpangan tangan, kepemilikan, berkat, tugas, tanggung jawab. Sakramen penguatan bertujuan untuk melengkapi rahmat pembaptisan yang telah kita terima. Kedewasaan rohani, terlibat penuh secara bertanggung jawab dalam gereja, menghayati hidup beriman secara pribadi seperti Kristus. Buah-buah sakramen penguatan. Semakin sadar akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Pertumbuhan dan pendalaman rahmat baptis. Hidup sebagai anak-anak Allah. Meterai kekal sebagai imam, nabi, dan raja. Hanya diberikan satu kali, minimal kelas 8 atau menjelang dewasa. Penyempurnaan imamat umum, ada pembaharuan janji baptis, dan dalam perayaan Ekaristi. Kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Tujuh karunia Roh Kudus dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3. Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Kebijaksanaan
adalah karunia tertinggi, dan takut akan Allah adalah karunia yang terendah atau terawal. Sebab dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karunia takut akan Tuhan membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah, sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa. Karunia keperkasaan membuat seseorang berani melakukan misi yang diberikan Tuhan tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi pada kekuatan Tuhan. Tidak mudah menyerah, menguatkannya dalam kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karunia kesalehan membuat seseorang menghormati, menyembah, dan mengasihi Allah, serta tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Karunia nasihat membuat seseorang mengetahui kehendak Allah, terutama dalam keadaan-keadaan yang sulit. Karunia pengenalan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai benda atau makhluk ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta. Tidak mudah terbuai hal-hal duniawi, namun menggunakan semua itu untuk memuliakan Allah. Karunia pengertian memungkinkan orang untuk memahami ajaran Yesus dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Karunia kebijaksanaan memungkinkan seseorang menempatkan Tuhan di atas segalanya, serta bertindak bijaksana dengan mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Terima kasih. Tuhan memberkati.